Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qatimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi 'ashrina sifa wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli shay sami'un lil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tanzadimu فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقصك خفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففل خمسين بحكم واجب. Para pemirsa, itu adalah beberapa syairan Aqidatul Awam. Mari kita akan mengkaji lebih dekat mengenal kitab Aqidatul Awam dan pengarang kitab Aqidatul Awam dan apa saja kandungan isi kitab Aqidatul Awam. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita berjumpa kembali dalam channel yang sama, yaitu channel Pecinta Sholawat. Dalam channel ini, pada saat ini kita akan membahas masalah mengenal kitab sekaligus pengarangnya dan sekaligus kandungan isi kitab tersebut. Mudah-mudahan menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya dapat memberikan motivasi yang terbaik bagi para pemirsa, bagi putra-putri kita semuanya untuk lebih senang, untuk lebih semangat di dalam mempelajari kitab-kitab agama dan sekaligus memahami isi kandungan dari kitab-kitab tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama adalah kitab apa? Kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini para pemirsa sering kita mendengarkan dibacakan di pondok-pondok pesantren. Aqidatul Awam ini sering dibacakan di pondok-pondok pesantren. Biasanya bentuk nadhoman ya, bentuk nadhoman. Tentunya kita tahu apa itu kitab Aqidatul Awam dan siapa pengarangnya. Kitab Aqidatul Awam, pengarangnya adalah Syekh Ahmad Marzuki. Syekh Ahmad Marzuki.
Nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Ramadan Mansur bin Sayyid Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1205 Hijriah. 1205 Hijriah di kota Mesir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan nama kitabnya ya. Nama kitabnya Aqidatul Awam, yang berarti akidah untuk orang-orang awam, yang mana diperuntukkan bagi umat Islam dalam mengenal ketauhidan, khususnya pada tingkat pemula, tingkat dasar ya. Karena itu isi dari kitab ini sangat penting dan perlu untuk diketahui bagi umat Islam, terlebih bagi mereka yang baru pertama mengenal agama Islam. Aqidatul Awam ini ditulis dalam bentuk syair ya, berbentuk syair atau nadhum. Di dalamnya terdapat sekitar 57 bait syair, yang mana isi dari kandungan bait-bait syair tersebut adalah apa? Pengetahuan tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ada juga nama-nama Nabi dan Rasul. Di dalam syair tersebut juga ya isinya nama-nama malaikat dan tugas-tugas para malaikat. Selain itu, di dalam syair tersebut dibahas tentang pentingnya apa? Mengenal nama-nama keluarga dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan hidup beliau, yaitu mengenal apa? Mengenal nama-nama keluarga dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga apa? Secara perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa ajaran agama Islam. Nah, di sebagian masyarakat, materi dari Nadhum Aqidatul Awam ini dikenal dengan sebutan sifat apa? 20. Begitu ya pentingnya kitab Aqidatul Awam ini para pemirsa. Syekh Nawawi Asy-Syafi'i kemudian memberikan syarah juga ya, memberikan keterangan atau penjelasan tentang Aqidatul Awam. Itu apa? Nur ad-Dhalam, penerang cahaya dalam kegelapan. Nuril Dhalam ya. Mengenai kandungan dari Nadhum Aqidatul Awam, syarah Nur ad-Dhalam ditulis Syekh Nawawi sekitar tahun 1277 Hijriah. Dalam syarah Nur ad-Dhalam disebutkan bahwasanya kitab Aqidatul Awam sangatlah penting untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap orang-orang mukallaf. Dengan mengenal sifat-sifat wajib Allah, mengenal sifat mukhal Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allahnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya ya, maka dia akan mengenal Robnya. Nah, dengan mengenal Tuhannya atau Robnya, maka apa? Dia akan senantiasa taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi pentingnya kita semuanya, keluarga-keluarga muslim, untuk apa? Semangat ya mempelajari kitab Aqidatul Awam ini. Karena apa? Dengan mendawamkan atau mengkaji kitab Aqidatul Awam ini, kita akan tumbuh ya, tumbuh keimanan kita semakin kuat, ketauhidan kita semakin kuat. Maka kami harapkan
adik-adik sekalian ya, untuk apa? Untuk senantiasa mendawamkan istiqomah mempelajari kitab Aqidatul Awam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sedikit ya menggali tentang kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini ditulis pada tahun 1376 dan diterbitkan oleh Al-Miftah Rembang, dan kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab dan juga Arab Pegon ya. Kemudian diterjemahkan oleh Ustadz Ahmad Sunarto ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kitab ini menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah ya, sifat jaiz, sifat mokhal, termasuk sifat-sifat Nabi dan Rasul, dan membahas tentang sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu dengan mempelajari yang Aqidatul Awam ya semakin meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kitab Aqidatul Awam merupakan salah satu kitab yang berisi tentang dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan akidah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki arti tersendiri. Ahlun yang artinya golongan ya, atau pengikut atau keluarga. As-Sunnah yang artinya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebuah sesuatu yang diucapkannya atau perbuatan Rasulullah atau pengakuan Rasulullah, serta aqaid ya, aqaid 50 yang terdiri dari 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mokhal bagi Rasul. Sedangkan al-jamaah adalah jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya Syekh Ahmad Marzuki berpendapat, beliau bermimpi pada malam Jumat tanggal 6 Rajab ya 1258 Hijriah yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Setelah itu Syekh Ahmad Marzuki mencurahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syair yang diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari penggalan arti yang di atas ya, dapat digabungkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah merupakan kaum penganut ajaran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal kitab Aqidatul Awam ini berisi hanya 26 bait. Akan tetapi dari Syekh Ahmad Marzuki memiliki cinta yang besar kepada Rasulullah SAW, maka beliau menambahkan lagi beberapa bait ya menjadi 57 bait syair. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pengaruh apa sih pengaruh ilmu tauhid kitab Nazm Aqidatul Awam ini? Implikasi ataupun pengaruh nilai-nilai ketauhidan yang terdapat pada kitab Aqidatul Awam di dalam pendidikan tauhid diantaranya apa? Yang pertama siswa mudah menghafal apa saja nilai-nilai tauhid melalui nazm kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam dilihat dari isinya berisi 57 bait nazm, berisikannya tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat mokhal Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mokhal Rasul, begitu juga mengenal para malaikat ya. Dan kitab ini ringkas tapi kandungannya padat para pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan mempelajari Aqidatul Awam ini, kita semuanya, khususnya para siswa-siswa, akan dapat menghindari ya dari perbuatan-perbuatan yang akan mendekatkan pada kesyirikan. Karena dalam kitab ini ditegaskan bahwasanya Allah itu
Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi dia ya. Lalu di sini implikasinya membentuk ya pribadi siswa yang seimbang, anak-anak didik, para murid-murid ya, dengan mempelajari kitab Nadhum Aqidatul Awam ini mempengaruhi ya, mempengaruhi sikapnya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siswa dalam mempelajari tauhid ini apa? Tentunya dapat meningkatkan kualitas ketakwaan, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi mengenal kitab, mengenal pengarangnya, sekaligus isi kandungan dari kitab tersebut. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.